Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Mabadi, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan ini suasana 17 Agustus ya, walaupun hari ini adalah 16 Agustus. Barangkali di awal pertemuan ini, sebelum kita lanjutkan bacaan kita atas buku Ar-Rahiqul Makhtum, maka barangkali bagus untuk berbicara walaupun sepintas tentang 17 Agustus. 17 Agustus 1945, di tahun 45. 17 Agustus itu di tahun 1945, di mana diproklamirkan kemerdekaan, nuansa Islami atas negara ini luar biasa. Betul, Indonesia bukan negara agama, akan tetapi negara yang mengakui keberagaman yang namanya agama. Makanya ada Kementerian Agama. Kalau di Mesir itu tidak ada Kementerian Agama, yang ada adalah Kementerian Wakaf, Wizaratul Auqaf. Itu yang ada. Dan beberapa negara juga cuma Kementerian Wakaf. Jadi nuansa agama pada negara ini itu luar biasa, terutama agama Islam. 17 Agustus pada tahun 1945, di mana hari proklamasi diumumkan kemerdekaan kita, itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Agustus di 1945 itu adalah bertepatan dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. 1364 Hijriah. Dan ingat, hari apa itu 17 Agustus saat itu? Itu adalah hari Jumat. Itu adalah hari Jumat di jam 10 pagi. Teks proklamasi itu ditulis oleh orang-orang yang makan sahur. Teks proklamasi itu ditulis oleh orang-orang yang makan sahur. Tulisannya Pak Bung Karno. Dan dibacakan oleh orang-orang yang berpuasa di jam 10, dan sebentar lagi mereka akan melaksanakan salat Jumat. Padahal desakan agar supaya proklamasi itu lebih awal, itu desakannya kuat sekali, terutama dari kaum revolusioner yang gerakan muda ya. Dia itu bahkan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar supaya segera memproklamasikan kemerdekaan ini sebelum 17 Agustus. Kenapa? Mereka tahu Jepang sudah kalah, sudah menyerah setelah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Maunya para pemuda, mau tidak mau, Jepang kalah. Jadi secepatnya kita proklamasikan kemerdekaan. Tetapi para pemimpin yang sudah bijak, dewasa, tunda dia, jangan. Tunda, kita pilih hari yang baik, di waktu yang baik. Akhirnya pilihan itu jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat bertepatan dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. Jadi nuansa keislaman itu luar biasa. Makanya itu juga tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Apa Nabi bilang? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu rahmat Allah, berkat rahmat Allah itu nuansa Islami sekali. Berkat kan dari barakatun. Rahmat bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Allah itu bahasa jelas sekali. Makanya nuansa keislaman itu luar biasa di proklamasi kita. Jadi perannya umat Islam
sungguh sangat luar biasa dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Begitu juga pasca perjuangan pergerakan, yaitu perjuangan mempertahankan, itu sungguh sangat luar biasa. Nah, makanya umat Islam juga patut berbangga dan patut untuk menjaga negara yang diperjuangkan ini. Bulan Ramadan, dan kurasa kenapa bulan Ramadan tetap di bulan Ramadan, memang bertepatan mentungi. Ingat ya, Perang Badar yang Allah SWT mengatakan padanya Yaumal Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Kenapa perang Badar itu dikatakan perang Al-Furqan? Karena dengan perang Badar di situ dibedakan mana yang benar, mana yang baik. Setelah menang dari perang Badar, kaum Arab sekarang mengakui bahwasanya di sana ada negara Islam di Madinah. Kaitannya dengan pelajaran kita. Ada negara di Madinah. Pemimpinnya namanya Muhammad bin Abdullah. Rakyatnya itu ada yang Yahudi, ada yang musyrik, dan ada umat Islam. Setelah perang Badar mulai diakui. Awalnya nanggap sepele, tapi setelah menang di perang Badar, itu membuat kejutan bagi masyarakat Arab sekitar, terutama kaum Quraisy. Ini tidak boleh dipandang remeh ini. Telah berdiri negara Islam, telah berdiri negara di Madinah yang dibimbing oleh Muhammad bin Abdullah. Tahu perang Badar itu kapan terjadi? Di tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Jadi luar biasa itu. Dan Fathu Makkah, ditaklukkan kota Makkah, kapan terjadi? Di tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan. Umat Islam datang dari Madinah, datang menaklukkan kota Makkah dan merebut kembali di kota Makkah. Itu juga di bulan Ramadan, di tahun 10 Hijriah. Dan Islam mulai bentrok dengan negara dikuasa saat itu, Persia. Kalau sekarang barangkali seperti Amerika. Mulai bentrok di zamannya Umar bin Khattab, dan mengalahkan mereka di peperangan Qadisiyah di Irak. Itu juga terjadi bulan Ramadan tahun 15 Hijriah. Dan peperangan merebut kembali Baitul Maqdis, Palestina, Masjid Aqsa. Selama 90 tahun Masjid Aqsa itu tidak diazan. Tidak diazan. Yang dikenal dengan peperangan Hittin. Di situ mulai hancur kekuatannya orang-orang salib yang menguasai Palestina selama 90 tahun. Dan Masjid Aqsa tidak dijadikan sebagai masjid. Dan tidak diazangi. Selama berapa? Selama 90 tahun. Tahu yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan peperangan itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 584 Hijriah. Di bulan Ramadan lagi. 584 Hijriah. Kalian barangkali mempelajari Mongolia. Genghis Khan yang didirikan yang kekuasaannya membentang dari Asia. Bahkan dia menaklukkan khilafah di Baghdad. Sampai kekuasaannya sampai kepada Rusia. Kazakhstan, Asia Tengah, sampai kepada Eropa. Kekuasaannya membentang. Dan yang pertama memberikan mereka kekalahan di antaranya adalah umat Islam dalam peperangan Ain Jalut dipimpin oleh Sultan Qutus, dan itu terjadi pada tahun 685 di bulan Ramadan juga. Jadi bentrok dengan dua negara adik kuasa luar biasa. Itu dan kemenangan itu terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Jadi makanya aku katakan ini, Allah mungkin takdirkan ini kita ini juga merdeka di bulan Ramadan, di bulan di mana umat Islam itu banyak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat Islam menyeberang ke Spanyol. Dulu itu tidak ada negara namanya Spanyol. Itu negara-negara kecil bahagian. Makanya sampai saat ini pun juga Spanyol kan ada Valencia.
Mereka punya bendera sendiri. Itu negara yang disatukan. Ada Katalan. Seperti itu. Negara-negara bagian punya bendera sendiri. Umat Islam juga menyeberang ke tempat itu, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi luar biasa itu bulan Ramadan bagi umat Islam, termasuk bagi rakyat Indonesia. Bulan Ramadan itu bulan bersejarah bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itulah sejarah 17 Agustus bagi kita. Yang dikenal ya 17 Agustus, tapi dan itu bertepatan dengan 9 Ramadan, dan itu dipilih juga pada hari mulianya umat Islam, yaitu hari Jumat, afdalul ayyam. Hari yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah hari Jumat. Itulah sekedar tentang hari kemerdekaan kita. Sekarang sampai di mana bacaan kita terhadap buku Ar-Rahiqul Maktum?